Sahabat pemirsa New KNI TV, ingin mengulas salah satu pemimpin pondok pesantren yang ada di Jember yang dilaporkan istrinya karena dugaan melakukan pelecehan seksual kepada santriwatinya. Kabar ini cukup mengejutkan di kalangan media sosial karena di masalah yang di Jawa Barat itu terlihat belum lama dan sudah divonis hukuman mati. Ini muncul lagi di Jember yang dilakukan oleh pemimpin pondok pesantren itu sendiri. Sebelum saya melakukan atau mengungkapkan ulasan saya ingin membacakan berita di merdeka.com. Judulnya, Kiai dilaporkan cabuli santriwati dan ustazah, polisi geledah Ponpes di Jember. Jajaran Satreskrim Polres Jember menggeledah Pondok Pesantren Al Jalil 2 di Dusun Kerajaan, Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Jember. Penggeledahan itu dilakukan setelah pemimpin Pondok Pesantren Ustadz Muhammad Fahim Mawardi atau Kiai Fahim dilaporkan istrinya karena diduga melakukan pencabulan terhadap sejumlah santriwati dan ustazah. Itu berita yang ada di merdeka.com, bahwa saya ingin mengulas itu. Memang beritanya sudah ada dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dan pengumpulan barang-barang bukti. Kemudian pelaku sendiri belum ditetapkan sebagai tersangka. Buntut dari laporan itu, belasan santriwati harus menjalani visum, dan kasus itu berawal dari pengakuan santriwati terkait pencabulan yang dialaminya kepada istri dari Muhammad Fahim, pemimpin pondok pesantren itu. Kemudian sang istri ini merasa geram dan berujung melaporkan suaminya sendiri ke polisi. Tentunya Muhammad Fahim, pemimpin pondok pesantren itu, menolak apa yang dilaporkan istrinya sendiri itu dan justru akan menuntut balik. Jadi Muhammad Fahim ini baru dilaporkan, justru malah dia langsung ingin menuntut balik istrinya. Saya melihat ini ada unsur kepanikan dari Muhammad Fahim sendiri. Langsung dia melakukan melaporkan balik apa yang dilaporkan istrinya sendiri itu. Muhammad Fahim akan melakukan tuntutan balik kepada istrinya karena dugaan pencemaran nama baik. Saat ini sedang proses pengungkapan fakta-fakta yang ada atau penyidikan. Kita tunggu siapa yang benar, Muhammad Fahim atau istrinya. Namun yang jelas, menurut saya baik korban maupun istrinya ini harus menurut saya baik korban atau istrinya sendiri ini harus dijauhkan dari lingkungan terlapor, karena dikhawatirkan kesaksiannya berubah
dalam proses menempuh menyelesaikan suatu perkara, memang kepolisian juga bisa mengambil langkah keadilan restoratif justice, atau dalam arti yang berperkara itu musyawarah melakukan apa yang terbaik yang dilakukan. Tapi kalau kasus semacam pencabulan ini apakah bisa ditempuh jalan restoratif justice atau tidak, saya kurang paham. Tapi kalau nanti penyidik menempuh jalan itu, bisa-bisa jadi nanti terjadi musyawarah dan akhirnya kasus penyelecehan itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, karena ini menyangkut suami istri. Dan tapi saya kurang tahu kalau mungkin kalau proses tindakan pencabulan ini tidak bisa dilakukan dengan proses peradilan restoratif justice atau proses peradilan musyawarah. Seolah belum selesai atau masih ada dalam ingatan kita kasus yang sama yang terjadi di Pondok Pesantren Jawa Barat, kasus Heri Irawan yang saat ini sudah divonis hukuman mati. Ini muncul lagi di Jember, kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemimpin pondok pesantren itu sendiri. Kita tunggu proses seperti apa, hasil akhirnya siapa yang benar, si Muhammad Fahim atau pemimpin pondok pesantren itu sendiri, atau istrinya. Kata kunci dari permasalahan ini yang melakukan pelaporan adalah istrinya sendiri. Tentunya secara psikologis dimungkinkan sudah tidak tahan lagi dengan perilaku suaminya ini, dan boleh jadi pelecehan ini benar terjadi dan dimungkinkan sudah berulang kali sehingga menimbulkan kemarahan sang istri ini. Namun bila perjalanan dalam proses pengungkapan perkara sang istri mencabut laporannya ataupun saksian para korban berubah, ini masih merupakan misteri. Yang jelas profesionalisme dalam hal ini penyidik Polres Jember dipertaruhkan. Banyak hal yang tak terduga muncul di tahap penyidikan atau pengungkapan peristiwa. Sebenarnya fenomena pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru ataupun seorang kiai, pemuka agama, kenyataannya memang sulit terungkap. Salah satu faktor penyebab adalah posisi pemuka agama yang begitu disakralkan dan dihormati di tengah masyarakat. Banyak dari kasus pelecehan seksual tersebut ternyata telah berlangsung bertahun-tahun, korbannya pun ada yang hamil, seperti yang terjadi di peristiwa di Pondok Pesantren Jawa Barat. Jadi posisi pemuka agama yang disakralkan itu membuat orang tidak curiga mereka merupakan sosok yang dihormati.